Kamu udah berapa kali gagal bisnis atau baru mau mulai bisnis tapi takut gagal? Di konten ini saya akan membahas 5 penyebab gagal bisnis supaya kamu bisa mengurangi resiko kegagalan berbisnis. Banyak sekali orang yang mencoba untuk berbisnis tapi gagal di tengah jalan. Sebenarnya dari kegagalan yang dialami oleh mereka, kita bisa menarik pelajaran. Sehingga jika kamu berbisnis, setidaknya bisa mengurangi resiko kegagalan berbisnis. Berbisnis itu bukanlah hal yang mudah. Begitu banyak rintangan yang harus kamu hadapi jika kamu memutuskan untuk berbisnis. Apalagi kalau kamu udah lama menjadi seorang karyawan. Karena mindset seorang karyawan dengan mindset seorang pengusaha itu pasti berbeda. Begitu pula dengan pola kerjanya. Nah, yang pertama mindset. Penyebab kegagalan bisnis yang pertama adalah mindset. Karena tidak semua orang memiliki mindset pebisnis, apalagi jika kamu memiliki fixed mindset. Maka kamu nggak disarankan untuk menjadi seorang pengusaha. Pebisnis itu haruslah memiliki growth mindset. Jika kamu nggak suka belajar, nggak senang dikritik, nggak mau keluar dari kenyamanan, sebaiknya buang jauh-jauh impian kamu untuk menjadi seorang pebisnis. Disuruh belajar bisnis menolak, alasannya mahal. Dan malah membeli barang konsumtif yang justru harganya lebih mahal dibandingkan dengan biaya belajar. Dengan mindset tersebut, kemungkinan besar kamu akan mengalami kegagalan dalam berbisnis. Jadi, urungkan niatmu untuk menjadi seorang pengusaha. Mindset seorang pebisnis itu bukanlah problem running. Ketika mendapatkan problem, langsung running. Mindset seorang pebisnis adalah problem solving dan bisa menguangkan solving tersebut. Karena bisnis pada dasarnya adalah memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi orang banyak. Misalnya seperti Gojek yang memberikan solusi terhadap permasalahan tarif ojek yang nggak standar, serta repotnya kalau mau pesan ojek. Lalu yang kedua adalah market kamu nggak jelas. Kamu harus tahu market bisnis kamu tuh siapa. Kamu nggak bisa membidik semua orang. Target bisnis kamu harus punya target yang spesifik. Jangan cuma menunggu market untuk datang. Kamu harus mendatangi market kamu. Untuk itulah kamu harus mengetahui siapa market kamu itu. Buatlah analisa di mana market kamu berkumpul. Media sosial apa yang sering digunakan oleh market kamu, range umur mereka, lalu cara menjangkau mereka itu gimana, dan apa problemnya. Jika kamu mengetahui market kamu dengan jelas dan spesifik, kamu pun bisa membuat strategi pemasaran untuk menjangkau mereka. Jangan hanya menunggu aja, karena jika cuma menunggu ya kamu akan tergilas oleh para pesaing kamu. Lalu masalah ketiga adalah kamu nggak ngerti marketing. Berbisnis tanpa mengerti tentang marketing sama saja berperang tanpa senjata. Marketing itu menjadi sebuah senjata dalam bisnis, mulai dari produk, branding, promosi, akses, SDM, hingga harga. Itu semuanya ada dalam marketing. Salah satu kegagalan bisnis yang disebabkan oleh marketing misalnya dari sisi promosi nih. Ada banyak pelaku bisnis yang mengabaikan promosi dan hanya menunggu pembeli untuk datang. Padahal promosi merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan agar target market kamu tahu siapa kamu dan apa yang kamu jual. Memang ilmu marketing itu sangat luas dan membutuhkan waktu yang lama jika harus mempelajari semuanya. Solusinya adalah ya pelajari ilmu tersebut saat kamu sedang membutuhkan. Jangan belajar ilmu didasarkan pada pemikiran siapa tahu nanti butuh, karena berujung tidak akan kamu pelajari juga. Saat kamu membutuhkan cara untuk mendatangkan traffic misalnya, kamu bisa mempelajari ilmu tentang traffic, misalnya seperti Google Ads atau Instagram Ads. Masalah yang keempat adalah tidak mengerti sales. Sales atau penjualan merupakan ujung tombak dari semua bisnis. Jika tidak ada sales, tidak ada pemasukan.
Tetapi banyak orang menganggap bahwa sales itu akan terjadi jika sudah upload ke media sosial atau memajang foto di marketplace. Untuk bisa terjadi sales atau penjualan, ada hal-hal yang harus kamu lakukan, nggak sekedar posting foto. Misalnya seperti mengedukasi, mendatangkan traffic dengan menggunakan iklan, atau ada juga yang harus kamu pelajari untuk bisa mengkonversi, seperti kamu tuh harus belajar copywriting atau landing page. Lalu yang kelima adalah buruknya pengelolaan keuangan. Buruknya pengelolaan keuangan merupakan salah satu penyebab hancurnya bisnis. Karena uang itu harus dikelola dengan baik. Kamu nggak bisa berjualan begitu aja tanpa memperhatikan aliran uang. Kesalahan-kesalahan seperti tidak membuat laporan keuangan, terlalu banyak mengeluarkan uang di awal, serta menggabungkan keuangan pribadi dengan keuangan bisnis, itu merupakan hal-hal yang bisa menyebabkan hancurnya bisnis kamu. Itulah tadi 5 penyebab gagalnya bisnis. Jika kamu memiliki salah satu penyebab ini, segeralah perbaiki diri sebelum bisnis kamu menjadi gagal. Milikilah mindset yang bertumbuh dan teruslah belajar, dan jangan mudah menyerah. Hal yang terpenting adalah terus perbaiki apa yang kurang dan yang gagal. Jangan lakukan hal yang sama jika kamu menginginkan hal yang berbeda. Karena seperti kata Einstein, hanya orang gila yang melakukan hal yang sama tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Oke, sampai di sini pembahasan tentang 5 penyebab kegagalan bisnis. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.